Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan membahas tentang pidato-pidato Soekarno tentang revolusi yang tidak jelas arahnya. Yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John Delig. Satu-satunya tema utama dalam pidato-pidato Soekarno pada tahun 1960-an itu ialah tentang revolusi. Meskipun dahulu ia menulis dan berbicara tentang revolusi Indonesia, sekarang konsepnya berkonsep lain, disesuaikan dengan lingkungan demokrasi terpimpin. Dahulu sebagai orang muda, Soekarno hanya memusatkan pikirannya pada revolusi, yakni menumbangkan kekuasaan kolonialisme Belanda. Pada tahun 1930-an, dalam mencapai Indonesia merdeka, ia telah menyadari bahwa di seberang jembatan emas yang mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan, masih ada masalah-masalah lain yang harus diatasi sebelum masyarakat yang adil dan makmur tercapai. Pembagian tentang tahap revolusi nasional dan tahap revolusi sosial telah diuraikannya lebih lanjut dalam Sarinah. Pembagian ini ada kesamaannya dengan teori Marx tentang tahap-tahap revolusi. Kesamaannya ialah analisa Soekarno juga menunjukkan tanda-tanda pemikiran Marx, yakni kesadaran kelas yang akan menjadi sebagian dari persiapan setiap tingkat revolusi. Sekurang-kurangnya ada tahap-tahap yang berturut-turut dalam pengertian bahwa revolusi sosial harus menunggu sampai selesainya revolusi nasional. Soekarno berbicara dalam kondisi Indonesia pada tingkat revolusi nasional, di mana ia membangun suatu negara nasional, dan tingkat revolusi sosial di mana kita membangun Soekarnoisme, katanya. Dalam fase sekarang ini, fase nasional, maka dihantam, digempur, diremuk redamkan rantai-rantai politik ke belenggu ekonomi, hukum-hukum penjajahan kolonial. Tetapi pada fase yang sekarang ini akan mulai juga berangsur-angsur disiapkan untuk berlakunya fase sosial yang akan datang. Tetapi tidak dapat fase sosial menjadi sonder selesai lebih dulu dari fase nasional. Selama tahun 1950-an ternyata unsur program dari pemikiran ini mulai menghilang, dan dalam pembicaraan tentang revolusi, Soekarno nampaknya hanya mempersoalkan kekacauan dan perubahan yang terus-menerus dengan tidak menetapkan tujuan dan pengarahan revolusi. Konsepnya sekarang hanya berupa suatu revolusi yang tidak membeda-bedakan, dan pada tahun 1960-an menjadi revolusi yang terus berlanjut. Berkaitan dengan ini, orang dapat mempergunakan Hatta sebagai pengimbang. Hatta menganggap revolusi sudah selesai dengan dicapainya kemerdekaan, dan tugas utama sesudah itu adalah menumpahkan seluruh perhatian, usaha dan tenaga pada masalah yang berat dan mendesak, yaitu pembangunan ekonomi. Tanpa usaha untuk memecahkan masalah ini, tidak akan ada perbaikan dalam kehidupan dan kemajuan. Suatu revolusi menghancurkan landasan dan bangunan, melepaskan engsel-engsel dan meruntuhkan dinding-dindingnya, kata Hatta. Jika ia tidak dibendung pada saatnya yang tepat, ia akan mengakibatkan kekacauan. Tetapi Soekarno sebaliknya, ia menyambut baik kekacauan dan kebingungan untuk suatu perubahan ini. Revolusi adalah revolusi oleh karena ia adalah satu banjir yang mengalir, tidak diam dan tidak membeku. Dan meskipun ia tetap berbicara tentang mencapai masyarakat yang adil dan makmur, kelihatannya sama sekali tidak ada hubungannya antara tujuan dan program revolusi yang seharusnya akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu.
Yang penting bagi Soekarno adalah perjuangan, bukan tujuannya. Revolusi yang sebenarnya ialah suatu perjuangan yang terus-menerus, bukan saja terhadap musuh dari luar tetapi juga dari dalam, memukul dan menghantam semua segi-segi negatif yang menghalangi dan merugikan jalannya revolusi kita. Dengan begitu, revolusi adalah suatu simfoni kemenangan atas musuh dan atas dirinya sendiri. Revolusi adalah penting lebih untuk mencapai nilai spiritualnya daripada mencapai tujuan praktisnya. Soekarno membangkitkan semangat yang berani untuk berpikir dan berpikir kembali, yang berani membentuk dan membentuk kembali, yang berani menciptakan dan menciptakan kembali. Semangat yang berani menceburkan diri ke dalam lautan mendidih bergelora, menyelam untuk mencari dan mendapatkan mutiara. Curahan emosi yang berlebihan dalam konsep Soekarno tentang revolusi mendapatkan perwujudan yang paling menonjol dalam pidato 17 Agustus pada tahun 1960. Dengan terus terang saya berkata, saya tergolong dalam golongan orang-orang yang tergandrung oleh romantik revolusi itu. Saya inspired olehnya, saya fascinate olehnya, saya habis-habisan tergenggam olehnya, saya tergila-gila, saya keranjingan romantiknya revolusi itu. Ada orang-orang yang di tengah jalan berkata revolusi sudah selesai, padahal revolusi belum selesai dan masih berjalan terus dan sekali lagi terus. Logika revolusi ialah bahwa sekali kita mencetuskan revolusi, kita harus meneruskan revolusi itu sampai segala cita-citanya terlaksana. Ini secara mutlak merupakan hukum revolusi yang tidak dapat dielakkan lagi dan tak dapat ditawar-tawar lagi. Karena itu jangan berkata revolusi sudah selesai, padahal revolusi sedang berjalan. Ada pula orang-orang yang bertanya, apakah perlu kita selalu mengobar-ngobarkan saja semangat revolusi? Apakah tidak bisa dengan cara yang lebih sabar? Apakah tidak bisa dengan cara yang alon-alon asal kelakon? Amboi, alon-alon asal kelakon, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin kalau kita tidak mau digilas oleh rakyat. Dunia sekarang ini gudang mesiu revolusioner. Dunia sekarang ini revolusioner geladen. Belum pernah sejarah umat manusia mengalami suatu revolusi seperti sekarang ini. Suatu revolusi kemanusiaan yang secara serentak, simultan, menggelora, menggeledek, mengguntur di hampir setiap pelosok dari permukaan bumi. Dan kita mau nguler kambang, mau alon-alon asal kelakon. Sadarlah hai kaum yang menderita revolusi fobia. Kita ini sedang revolusi dan bukan suatu revolusi yang kecil-kecil, melainkan suatu revolusi yang lebih besar daripada revolusi Amerika dahulu, atau revolusi Perancis dahulu, atau revolusi Soviet sekarang. Setahun yang lalu sudah saya jelaskan bahwa revolusi kita ini adalah revolusi nasional, yaitu revolusi politik, revolusi sosial, ya revolusi kebudayaan, ya revolusi kemanusiaan. Revolusi kita, kataku, adalah suatu revolusi pancamuka, suatu revolusi multi kompleks, suatu revolusi yang a summing up of many revolution in the one generation. 1 tahun yang lalu saya berkata bahwa kita harus bergerak cepat, harus lari laksana keranjingan, harus revolusioner dinamis, harus terus-menerus tanpa ampun memeras segala akal, segala daya tempur, segala daya cipta, segala atom keringat yang ada dalam tubuh kita ini, agar hasil revolusi ini dapat mengimbangi dinamik kesadaran sosial yang bergelora dalam kalbunya masyarakat umum. Apa maksudnya ucapan-ucapan yang hebat ini?
Apakah sekedar retorika? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan banyak contoh lain yang sama yang dapat diberikan tidak berisi satu petunjuk pun tentang perubahan yang jelas yang ingin dilaksanakan dalam masyarakat dan bangsanya, dan tidak mengatakan bagaimana caranya revolusi itu dapat dilaksanakan. Terdapat cukup banyak ucapan-ucapan tentang kejahatan-kejahatan yang tidak nampak yang harus dilawan, kemiskinan, penindasan, eksploitasi, tetapi tidak terdapat satu analisis yang khusus ataupun rencana untuk mengobatinya. Kita telah mengemukakan tentang Soekarno yang menomorduakan masalah ekonomi dibanding tujuan-tujuan politik, dan ini karena ia tidak berminat pada persoalan organisasi ekonomi pada umumnya. Ia menginginkan suatu Indonesia yang megah, yang memiliki lambang-lambang kebesaran dalam bentuk teknologi maju dan hasil-hasil produksi. Tetapi dalam masalah ini pun tidak ada usaha menggarap pembangunan berupa proses industrialisasi, dan tidak ada pula perubahan masyarakat yang diperlukan untuk menghasilkan teknologi maju. Demikian juga dengan masalah-masalah kesejahteraan rakyat dalam cita-citanya agar tetap selamanya berada dalam irama gelombang revolusi. Sesungguhnya telah ditimbulkan suatu daya gerak tetapi tanpa tujuan. Dalam suatu percakapan dengan seorang tamu, Soekarno pernah mengungkapkan suatu perumpamaan. Pemimpin revolusi, katanya, seperti seorang menunggang kuda liar. Kita tidak bisa menguasainya dengan cukup, dan kita tidak bisa jamin kemana yang akan dibawa. Yang penting ialah cuma sedapat-dapatnya tetap berada di atasnya dan membiarkan kemana ia dibawa. Daya gerak inilah intinya, tetapi gelora angin badai dan gerak tanpa henti yang terus-menerus membuat Soekarno keranjingan berada dalam keseimbangan yang stabil tanpa tujuan yang lebih dari ini. Demikianlah analisa tentang revolusi pancamuka Soekarno yang tidak berisi petunjuk yang jelas. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.